Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri, NIM 2041050300073. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu proses riset pemasaran langkah yang ketiga. Adapun langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi, yang mana pada langkah ini data riset pemasaran menjadi langkah yang paling termahal dan paling cenderung mengandung kesalahan. Hal ini dapat disebabkan karena pada saat mengumpulkan informasi, ada beberapa masalah utama yang timbul ketika survei. Yang pertama, karena adanya beberapa responden yang tidak ada di rumah ketika survei dilakukan, sehingga harus dihubungi kembali ataupun diganti. Kemudian yang kedua, responden lain menolak untuk bekerja sama. Yang ketiga, yaitu responden lainnya akan memberikan jawaban yang tidak bias atau tidak jujur. Dan yang terakhir, karena ada beberapa pewawancara yang mungkin tidak bias atau tidak jujur. Kemudian langkah yang keempat yaitu menganalisis informasi, yang mana pada langkah ini ada penyimpulan temuan yang menstabilasikan data dan mengembangkan distribusi frekuensi sekarang sehingga peringkat menghitung rata-rata dan mengukur dispersi variabel utama dan menerapkan beberapa teknik statistik canggih dan model keputusan dengan harapan dapat menemukan temuan tambahan persen dalam menguji berbagai hipotesis dan teori. Juga menerapkan analisis sensitivitas untuk menguji asumsi dan kekuatan kesimpulan. Kemudian, langkah yang kelima dalam proses riset pemasaran yaitu mempresentasikan temuan. Jadi, pada langkah ini, periset mempresentasikan temuan yang relevan dengan keputusan pemasaran utama yang dihadapi oleh manajemen. Jadi, periset itu dituntut untuk memainkan peran konsultan yang lebih proaktif dalam menerjemahkan data dan informasi, sehingga menjadi pandangan dan rekomendasi mereka yang harus mempertimbangkan cara untuk mempresentasikan temuan tersebut sehingga dapat dipahami secara jelas. Kemudian proses riset pemasaran yang terakhir yaitu mengambil keputusan. Yang mana pada langkah ini, manajer yang memerintahkan dilakukannya riset harus mempertimbangkan bukti. Jika kepercayaan mereka terhadap temuan rendah, maka dapat memungkinkan keputusan menolak untuk meluncurkan layanan internet dalam penerbangan. Mereka telah terpengaruh untuk meluncurkan layanan, sehingga temuan itu akan mendorong preferensi mereka. Bahkan, mereka dapat memutuskan untuk mempelajari masalah ini lebih lanjut dan melakukan lebih banyak riset. Semua keputusan ada di tangan mereka, sehingga tingkat yang dilakukan secara cermat dapat memberikan pandangan terhadap mereka terhadap masalah tersebut. Kemudian ada beberapa alasan banyaknya perusahaan masih gagal menggunakan riset pemasaran secara memuaskan. Yang pertama yaitu konsepsi sempit tentang riset. Jadi di sini ada banyak manajer yang melihat riset pemasaran sebagai operasi penemuan fakta. Mereka mengharapkan periset merancang kuesioner, memilih sampel, mengadakan wawancara, dan melaporkan hasil, sering tanpa memberikan definisi sama tentang masalah. Sehingga ketika penemuan fakta itu tidak bermanfaat, ide manajemen tentang penggunaan terhadap pemasaran yang terbatas akan menjadi lebih kuat. Kemudian yang kedua yaitu kaliber periset yang tidak seimbang. Jadi di sini ada beberapa manajer yang memandang riset pemasaran itu tidak lebih dari sekedar kegiatan administrasi dan melakukannya seperti mereka memperkerjakan periksa pemasaran yang kurang kompeten, yang lemah dalam pelatihan dan rendah kreativitasnya sehingga dapat menyebabkan hasil yang tidak impresif. Kemudian alasan yang ketiga yaitu penentuan kerangka masalah yang buruk. Karena kegagalan yoga yang terkenal sebagian besar adalah akibat dari kegagalan menetapkan masalah riset dengan benar. Dari perspektif pemasaran itu, sebenarnya apa yang dirasakan konsumen tentang Coca-Cola sebagai merek yang mereka rasakan tentang rasa minumannya semata. Kemudian alasan yang keempat yaitu temuan yang terlambat dan terkadang salah. Dan yang terakhir yaitu perbedaan kepribadian dan presentasional. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.